Oke, baiklah. Ini udah banyak yang gabung. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Terima kasih bagi teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung di pemaparan praktikum pertemuan 8. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat dan tentunya harapan saya terus semangat karena teman-teman masih dalam tahap menjalani suatu proses perkuliahan di prodi Teknik Industri yang saat ini sudah mendapatkan predikat baik sekali. Tentunya ini juga sekaligus memiliki beban pada peningkatan kualitas pendidikan yang ada di prodi teknik industri ya, karena peringkat akreditasinya sudah naik menjadi baik sekali. Semangat ini tentu indikatornya ya teman-teman eh, mengikuti semua apa yang menjadi instruksi di dalam apa namanya perkuliahan, baik eh, kuliah mata kuliah biasa maupun praktikum. Baiklah, di pertemuan 8 ini akan saya jelaskan nanti secara mungkin singkat. Sebelumnya saya share dulu ya, share screen dulu. Oke, mungkin sudah terlihat belum ya share screen-nya di layar teman-teman semuanya? Sudah ya? Oke, baiklah. Jadi di layar teman-teman sudah terlihat terkait dengan materi di praktikum pertemuan ke-8, yaitu tentang desain sistem. Kalau kemarin saya namakan pertemuan 7 itu analisis sistem ya. Jadi analisis sistem, desain sistem itu merupakan teori dari perancangan sistem informasi. Nah, setelah teman-teman kemarin sebenarnya outputnya adalah mampu mengurai ya, mengidentifikasi dan menganalisis tentang suatu masalah kasus operasional yang ada di masing-masing kelompok dan menjadikan apa nanti solusi yang bisa diselesaikan dengan sistem informasi yang mau dibuat, maka pertemuan 8 ini melanjutkan, yaitu dengan bagaimana kita merancang sebuah sistem itu. Nah, di dalam materi Dispada itu ada materinya sendiri ya, materi sendiri. Kemudian ada saya kasih penggunaan aplikasi untuk desain sistem. Kemudian yang terakhir ada penugasan seperti biasanya ya, penugasan di kelompok. Nah, penugasan ini tidak bisa dibuka kalau teman-teman tidak membuka dulu materi yang di sini dan mencentang kalau sudah baca biasanya. Kedua, tidak bisa membuka juga penugasan ini kalau eh, materi atau penggunaan aplikasi untuk desain sistem ini juga tidak dibuka atau tidak dicentang. Jadi intinya agar apa syarat membaca ini penting gitu ya, dilalui gitu kira-kira. Sebentar ini ada yang gabung lagi. Oke, oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi itu ya paham ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari materi praktikum gitu ya. Materi praktikum. Nah, sebenarnya nanti di dalam praktikum desain sistem ini ada 3 poin yang harus teman-teman kerjakan ya.
Yang pertama adalah tentang apa namanya pembuatan use case diagram gitu ya. Yang kedua tentang flowchart proses bisnis, masalah yang dihadapi ya, yang dijadikan kasus oleh teman-teman masing-masing kelompok. Yang ketiga adalah eh, terkait dengan ERD atau Entity Relationship Diagram, nah, ERD. Karena tiga komponen inilah yang menerjemahkan suatu desain sistem gitu kira-kira yang nantinya akan dibuat sebagai dasar pembuatan sistem informasi. Jadi lebih detail lagi. Nah, mungkin tulisannya terlalu kecil atau tidak di layar? Cukup ya, kelihatan ya. Artinya, oke, saya yang nggak agak kelihatan malah. Oke, saya besar sedikit lah. Nggak bisa. Terketutupan kalau di saya ini, ketutupan yang di atas. Misal saya taruh, oke, ini saya taruh atas saja. Oke, jadi ini awalan ya, deskripsi singkat kalian teman-teman bisa baca. Nah, yang pertama nanti materinya adalah bagaimana konsep dasar perancangan sistem informasi, kemudian bagaimana diagram use case untuk memodelkan interaksi pengguna dan sistem. Karena jelas di dalam sistem informasi itu kan ada pengguna yaitu aktornya atau manusianya sama sistemnya itu sendiri. Yang ketiga itu flowchart proses penjadwalan produksi ini contoh ya. Terus kemudian entity relation diagram ERD untuk struktur data penjadwalan. Kemudian ada prinsip desain sistem yang baik, ada modularitas, skalabilitas dan kemudian integrasinya. Nah, ini ada landasan teori ya. Tujuan nanti ya teman-teman bisa bikin ini 3 poin itu yang saya sampaikan. Ini adalah landasan teori yang pertama tentang perancangan sistem informasi. Jadi perlu saya refresh kembali bahwasanya kita itu mau membuat suatu sistem pendukung dari permasalahan yang teman-teman kemarin dapati ya, itu bisa diselesaikan dengan sistem informasi gitu. Nah, sistem informasi ini sebelum dibuat memang perlu dirancang sedemikian rupa agar hasil dari nanti sistem informasi ini malah mendukung tujuannya itu, malah bukan menjadi penghambat. Ya, ada contoh kasus saat tidak melalui tahapan analisis sistem dengan desain sistem, ini menjadikan banyak proyek-proyek sistem informasi ini ibarat bangunan itu mangkrak, tidak digunakan lagi gitu ya kira-kira. Karena ternyata tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Nah, itu biasanya kira-kira apa ada kesalahan di dalam analisis maupun di dalam perancangan sistem itu sendiri. Yang pertama terkait dengan use case diagram ya. Jadi use case ini salah satu diagram utama dalam Unified Modeling Language UML yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna yaitu aktor dengan sistemnya gitu ya. Nah, singkatnya use case ini memudahkan komunikasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. Jadi pengembang itu yang nanti mengembangkan sistem informasi, pemangku kepentingan ini yang nanti memakai sistem itu gitu kira-kira. Gambarannya seperti apa? Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi gambarannya ada aktor ya, gambarnya simbolnya orang, kemudian di sini ada kotak ini adalah sistemnya. Ya, ini ada aktor lagi. Ya, ini contoh use case diagram. Jadi menggambar seperti ini. Ya, kelihatannya mudah, tetapi penggambaran ini harus benar-benar logis gitu ya, nggak syukur istilahnya nggak asal gitu ya, asal dikonek-konekkan tidak, tetapi mempunyai makna yang detail bagaimana aktor dan sistem ini saling berinteraksi. Ya, ini komponen-komponennya ada aktor ya, ini entitas apa namanya berupa pengguna manusia ya atau perangkat keras yang lain, contoh manajer produksi, operator, staf gudang ya. Ini diwakili oleh manusia, gambar ya atau figur. Kemudian ada use case sendiri.
yaitu kasus penggunaan ya, karena case sendiri itu kan kasus ya. Nah, fungsi atau proses yang dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan aktor, contoh buat jadwal produksi. Nah, jadi kasusnya ada aktor, terus case-nya adalah membuat jadwal produksi, atau mungkin update status produksi, atau mungkin cek stok bahan baku. Nah, ini diwakili oleh bentuk oval ya, yang nanti diberi nama fungsi. Dan ada sistem atau boundary, ini adalah batasan sistem yang membatasi antara sistem yang dikembangkan dan dunia luar. Nah, biasanya digambar kotak besar yang membungkus semua use case yang ini tadi ya, kotak ini ya. Nah, kenapa kok ada boundary? Karena seperti halnya kita menulis sesuatu, tentu kita harus batasi sampai mana hal yang kita buat itu dinyatakan selesai. Karena nggak ada di dunia ini menurut saya itu yang kalau kita nggak batasi nggak bakalan selesai. Contoh aja lah ringan-ringanan, teman-teman bangun renovasi rumah gitu, mau benahi atap garasi, ya sudah dibatasi di situ. Tapi biasanya kan kalau nggak dibatasi merembet ya, bener nggak ini kira-kira merembet, akhirnya benahi dapur, benahi kamar dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira. Oke, itu tentang use case ya. Ada relasi yang terakhir ya. Relasi itu ya apa hubungan ya. Nanti menghubungkan tadi tanda panah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada flowchart proses bisnis ya. Flowchart proses bisnis ini visual ya atau gambaran untuk memberikan langkah-langkah atau aliran kerja dalam proses bisnis secara sistematis dan jelas. Jadi flowchart digunakan tujuannya untuk menganalisis perancangan proses dengan menampilkan urutan aktivitas gitu ya. Nah, kemarin sebenarnya ini sudah teman-teman bikin ya. Nanti apa teman-teman bisa pakai lagi atau tidak juga diperbarui ya, diperbarui lebih bagus. Tetapi pada prinsipnya sama flowchart proses bisnis ini. Karena ini yang penting apa kalau kemarin kan ada masalah di sini gitu ya flowchartnya yang kemarin itu yang kita bisa selesaikan dengan sistem itu ada bedanya ya, ada warna yang ini masalah, ini perlu mendapat pendukung sistem informasi dan lain. Nah, kalau ini sebenarnya tidak. Ini clear murni hanya flowchart proses bisnis yang ada nantinya seperti apa. Ini saya berikan contoh alur proses bisnis produksi pesawat kayu. Jadi kalau kita perbesar, bentar. Nah, ini ada mulai proses, kemudian cek jadwal produksi, ya, kemudian ada permintaan bahan baku dari gudang, terus ada pemeriksaan kualitas bahan baku, ya, barang jika cacat bahan bakunya stop produksi, pengembalian barang, ganti model produk dikembalikan. Barang oke, proses produksi, pemeriksaan lagi, jadi ada 2 QC ya di sini kalau kita lihat. Nah, kalau tidak ya dikembalikan, kalau oke lanjut proses produksi, pengemasan, penyimpanan selesai. Ini gambaran sederhana terkait dengan alur proses bisnis produksi pesawat kayu sebagai contoh. Kemudian yang ketiga ada Entity Relationship Diagram (ERD). Ini adalah model data yang menunjukkan entitas atau objek. Jadi kalau ada entitas itu objek dan hubungan antar entitas dalam sistem informasi menurut Steyer ya. INRD ini penting ya dalam merancang basis data karena sistem informasi itu kan basisnya data ya teman-teman. Data yang diinputkan oleh aktor tadi atau orang. Ini akan menyimpan informasi di sistem ya. Dengan IRD ini perancang ini akan memastikan struktur data itu menjadi konsisten, bebas redundansi dan mendukung kebutuhan fungsional sistem. Komponennya apa saja di dalam IRD? Ada yang pertama entitas itu tadi sendiri ya. Ini ada contohnya apa itu jadwal produksi, mesin, tenaga kerja, bahan baku ya biasanya diwakili oleh kotak persegi panjang ini nanti bernama entitas. Terus selanjutnya ada atribut ya. Ini properti yang menggambarkan entitas misalnya mesin memiliki atribut seperti kode mesin. Ini lebih didetailkan ya atau hierarkinya dari entitas tadi gitu ya. Ada kode mesin, tipe mesin, kapasitas ya. Biasanya nanti digambarkan oval dan dihubungkan ke entitas. Kemudian relasi hubungan antar dua atau lebih entitas, contoh jadwal produksi menggunakan mesin, jadwal produksi dikerjakan oleh tenaga kerja. Jadi ada 2 entitas ya, ada tenaga kerja, ada tadi apa entitas mesin gitu kira-kira. Terus yang
terakhir ada cardinality atau kardinalitas. Ini menjelaskan jumlah maksimum hubungan antar entitas. Nah, ini misalnya 1 ke 1, jadi bisa 1 banding 1 atau 1 ke banyak. Artinya entitas ini dengan banyak hubungannya dengan banyak entitas lain, jadi 1 ke banyak atau 1 banding n, atau banyak ke banyak atau m banding n. Kardinalitas ini penting untuk memahami aturan bisnis dan desain nanti yang kita rancang di database-nya. Tujuannya apa? Ya ini menggambarkan struktur data, ya tujuan IRD itu dibutuhkan dalam sistem secara jelas dan terorganisir, menjadi dasar dalam pembuatan basis data relasional yang efisien dan bebas redundansi. Nah, ini contoh ya. Yang terakhir ini ya, membantu pengembang dan analisis sistem memahami kebutuhan data dan hubungannya. Ini contoh. Jadi IRD itu nanti kotak-kotak gini. Bedanya dengan use case tadi, kalau use case sederhana menggambarkan aktor apa tadi, batasan sistem dan sistem yang ada di dalamnya. Nah, kalau IRD ini menggambarkan hubungan antar entitas ya dan atributnya. Ya. Misal ini ada entitas menu gitu ya. Di dalam menu nanti diisikan data apa atau atribut apa saja. Ini ada kode menu, nama menu, harga, paket dan lain sebagainya. Ada stok, jadi ada atributnya kode stok dan lain sebagainya. Ya, ini gambar contoh. Nah, prinsip desain sistem ini harus modularitas, skalibilitas. Apa itu? Kalau modularitas ini memungkinkan bagian sistem dikembangkan dan diuji terpisah. Sedangkan skalabilitas ini memastikan sistem dapat bertumbuh sesuai kebutuhan bisnis dan kemudian integrasi memudahkan penggabungan sistem. Artinya bahwa modularitas ini sistem yang dibuat itu harus yang pertama bisa dikembangkan ke depannya. Misal katakanlah di dalam entitas tersebut ada atribut yang mau ditambahkan. Nah, itu bisa dikembangkan. Oh, ternyata mesin itu punya atribut tambahan lagi. Nah, itu bisa ditambahkan. Ya. Kira seperti itu. Nah, sekarang prosedur prakteknya, teman-teman, tolong mungkin sebelum saya lanjutkan ke prosedur praktek, ada yang ditanyakan? Monggo. Silakan. Ada? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan terkait dengan prosedur praktek ya. Jadi yang pertama, hasil analisis identifikasi masalah operasional ya. Yang apa? Oh, oke, di mute aja kalau selesai bicara. Oke, saya lanjut. Hasil analisis dari identifikasi masalah operasional yang sudah dibuat masing-masing kelompok ya. Itu nanti akan dilanjutkan di pertemuan 8 ya. Contoh misalkan sistem informasi penjadwalan produksi untuk meningkatkan efisiensi pengaturan jadwal kerja mesin dan tenaga kerja. Nah, ini harus ada nanti di paling belakang atau paling akhir di dalam pertemuan 7 kemarin kan saya kasih apa tujuan sistem dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa sampai dinamakan sistemnya apa itu lebih bagus lagi. Misalnya dinamakan sistem pendukung apa gitu, monggo saja ya. Yang kedua, kelompok harus mengidentifikasi aktornya dan use case-nya atau kasusnya ya, manajer produksi, operator staf gudang, contoh yang tadi sudah juga saya sampaikan, dan aktivitas utama seperti membuat jadwal, update status produksi, cek ketersediaan bahan baku dan lain sebagainya ya. Kemudian pembuatan use case diagram ini dengan mendesain gambaran interaksi antar aktor dan fungsi sistem, kemudian membuat flowchart ya yang tadi juga sudah saya sampaikan materinya, dan merancang IRD. Yang 6 adalah nanti presentasinya saya anggap nanti belakangan saja, tapi nanti lembar kerja pertemuan 8 ini harus diselesaikan, yaitu tentang desain sistem. Oke, itu tentang materinya di praktikum yang nanti teman-teman bisa baca kembali. Oke, terus kemudian lanjut setelah membaca materi ada penggunaan aplikasi. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya kasih ada 3 ya, 3 apa namanya? Saya besarkan aja ya. Yang pertama adalah pembuatan use case diagram itu bagaimana.
Terus cara yang kedua adalah cara pembuatan flowchart proses bisnis bagaimana. Yang ketiga adalah pembuatan IRD bagaimana gitu ya. Teman-teman bisa baca masing-masing nanti. Sebenarnya saya harapkan itu walaupun kelas pagi dan kelas sore secara jarak terpisah gitu ya. Itu mungkin bisa pakai Google Meet semacam ini. Janjian kapan bisa kumpul, ini ketuanya harusnya bisa mengkoordinir anggotanya. Jangan sampai tidak apa ya, tidak terjadi semacam brainstorming bersama atau diskusi bersama. Mungkin saya tanya dulu sebelum saya lanjutkan di sini tuh, kira-kira metode pengerjaannya bagaimana yang pertemuan 7 kemarin? Kelompoknya Willy, monggo bisa disampaikan. Oke, jadi mungkin saran saya Mas Billy ya, bahwa ini karena anggotanya tidak hanya Mas Andika ya, karena semuanya juga harus terlibat, maka ketua itu bertanggung jawab juga terhadap anggota-anggota yang mungkin pasif saat ini gitu ya. Istilahnya cuma nunut jeneng ya, saya nggak mau juga gitu ya. Karena saya sering kalau praktikum kelompok itu, ya kalau enggak kok apa ada ndak ini yang tadi saya sarankan untuk eh, apa bareng brainstorming bareng, mungkin kalau nggak bisa ketemu offline online gitu. Oke, diskusinya bersama-sama ya. Ada ini ya, lewat apa Zoom atau Google Meet gitu kalau nggak bisa ketemu. Oh ya, kalau grup ya kurang ya. Ya harusnya bisa Google Meet menyempatkan waktu 1 jam, ya 1 jam setengah, 2 jam mungkin untuk bersama-sama gitu ya Mas Willy ya. Maksimal gimana? Lah ya, lah ya kan ketemu sambil ketemu kan gitu ya. Kan santai non formal gitu. Jadi terus tidak ada dosennya juga tidak ada laporannya. Jadi harapan saya itu lebih bisa ini ya, saling tukar ide dan lain sebagainya. Nanti ke depan harapannya masih ada 3 pertemuan dengan 8 ini, harapannya pengerjaannya bisa eh, apa namanya, diberikan metode seperti itu. Dan nanti nggak apa-apa sebagai pembuktian ya, karena ketua itu punya tanggung jawab besar ya, kan pemimpin ya, ketua sama aja pemimpin atau leader. Kalaupun sudah bisa di-share di grup, Pak ini diskusi kelompok kami tentang ini. Nah itu dosen akan melihat bahwa oh ada suatu bentuk diskusi bersama gitu ya. Jadi tidak persepsi dosen ya itu dalam menilai nanti oh ini dikerjakan individual atau hanya ini dengan ini yang lain tidak terlibat. Nah itu Mas Willy ya. Nanti harapannya ada perubahan. Ya, mungkin kelompoknya satu siapa tadi? Kemarin siapa ya? Selain Willy siapa ya? Saya lupa. Kelompok siapa ya ketuanya? Siapa? Oh, Afi ya. Sorry Mbak, Mbak ya, Mbak Afi ya. Mbak Afi gimana? Tadi Mas Willy diskusinya sementara masih pakai WA dan pendelegasian. Nanti harapannya diperbaiki dengan diskusi brainstorming melalui Zoom maupun Google Meet ya. Karena ya gratis. Mungkin kalau Mbak Afi apakah juga sama atau mungkin saya sudah seperti itu pakai Google Meet maupun Zoom. Jadi by tulisan ya. Nah, itu menurut saya juga ndak efisien ya, ndak efektif juga karena kadang kalau di grup itu yang anggota yang mungkin karakternya introvert ya, introvert itu mungkin apa mengungkapkan sesuatu itu kurang ini ya, kurang kurang respon gitu ya nanti tenggelam. Padahal sebenarnya karakternya seperti itu punya ide-ide bagus misal. Jadi tolong mulai minggu ini dan seterusnya bisa menggunakan
tools seperti Google Meet maupun Zoom ya. Siapa? Mbak Avi ya. Ya, nanti bukti-bukti itu silahkan di-share. Jadi saya menilai itu bahwa oh ketua ini memiliki cara dalam melakukan diskusi bersama gitu. Jadi tidak hanya di. Oke, kita kembali. Ini biar ada interaksi juga. Sekarang tadi ya, bagaimana membuat use case diagram. Ya, di sini kalau kalian lihat di tampilan itu ada yang pertama, kelihatan nggak ini tulisan yang saya blok ini misal seperti ini di layar teman-teman, kelihatan atau kurang besar? Kelihatan ya, ya oke. Nah, saya khawatir saya jelaskan terus ternyata nggak kelihatan tulisannya. Yang pertama teman-teman bisa pakai yang namanya Lucidart ya. Lucidart ini saya sarankan pakai ini karena ini bagus sekali secara grafik ya. Ini ada beberapa versi yang gratis juga ya. Nah tampilannya seperti ini ya. Saya besarkan aja lah. Nah, ya tampilannya seperti ini. Jadi ada banyak sekali template-template. Kalau teman-teman mau cek use case gitu, dia sudah ada pilihannya di use case diagramnya sederhana ini. Kemudian bisa misal diklik use, itu nanti akan seperti ini ya. Jadi gambarannya hampir sama dengan teori tadi gitu kira-kira. Bisa langsung use template. Ya, caranya sudah juga saya kasih ya, buka login ya, kunjungi ini daftar akun gratis ya masing-masing. Kemudian buat dokumen baru, pilih save use case ya, ya kayak gambar ya karena di situ tinggal ambil seperti itu. Jadi di sampingnya sini itu nanti akan ada shape-shape kota, oval, ya lingkaran, gambar orang dan lain sebagainya tinggal di drag and drop seperti itu. Ya, ini sudah saya apa namanya kasih. Nanti bisa ikuti ini. Yang kedua pakai Miro ya, ini aplikasi. Cuman teman-teman kalau menggunakan ya enggak apa-apa karena saya itu tidak bisa menugaskan kalau aplikasi saat ini kan sangat banyak ya. Kalau kemarin Bu Silvi saya kasih saran aja kalau simulasi atau permodelan itu jangan hanya pakai promodel. Banyak sekali aplikasi modeling itu ya, pakai Arena, pakai banyak sekali ya. Jadi itu ibarat kalau saya pribadi seperti tools ya atau alat ibarat pisau ya. Pisau itu macamnya banyak juga tergantung kita mau pakai mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, maka saya kasih yang kedua Miro. Kalau teman-teman sudah pernah pakai Miro ya silahkan tidak apa-apa. Yang ketiga pakai Edro ini juga umum ya. Edro IA ini juga umum bisa dipakai. Yang keempat, nah ini cara cepat ya. Cara cepat juga saya kasih tutorialnya. Membuat use case menggunakan code diagram. Yang kemarin teman-teman sudah saya kasih menggunakan apa? Mermaid ya. Mermaid. Nah, cuman kalau Mermaid itu teman-teman nggak bisa ada keterbatasan. Satu ya karena gratis biasanya nggak. Kalau kompleks dia nggak bisa. Kemudian dia tidak bisa gambar orang gitu ya. Karena use case itu kan gambarnya orang kayak ini tadi ya, apa? Nah, kayak ini ya. Nah, itu nggak bisa di Mermaid gitu. Maka saya sarankan pakai yang namanya Plan UML ya. Nah, ini misal teman-teman yang pertama nanti buka ChatGPT ya, kemudian buat prompt-nya, prompt itu kalimat perintah gitu ya, dari penjelasan use case, diagram ya. Nanti teman-teman saya nudi karena kan teman-teman saya suruh nanti untuk menjelaskan gitu ya. Aktornya apa saja, kemudian apa case-nya bagaimana, tadi sudah saya sampaikan di landasan teori. Nah, itu semuanya di copy paste, kemudian diperintahkan untuk membuat kode untuk plan UML. Ya. Nanti akan ada kodenya, kemudian teman-teman copy kode tersebut, kemudian bisa buka situs plan UML. Ini coba akan saya buka ya. Nah, plan UML. Ya, bentuknya seperti ini ya. Plan UML itu. Nah, kodenya nanti teman-teman bisa copy di sini. Kode yang sudah di-generate sama ChatGPT. Nanti akan muncul gambar ya di bawah ini. Ya, gambar di bawah ini kemudian teman-teman bisa langsung simpan di PNG atau gimana nya gitu ya. Nah, jadi di sini itu sudah otomatis nanti gitu. Kira-kira seperti itu nanti teman-teman bisa praktekkan ya di masing-masing ya. Oke, ada yang gabung, bentar ya, ada yang gabung lagi.
ada yang gabung, enggak. Oke. Nah, ini contohnya ya, contoh code-nya itu di dalam, kalau kita sudah membuat prompt di ChatGPT, kemudian ada kode semacam ini. Kode inilah yang tadi dikopikan di sini ya. Nah, nanti bentuknya akan keluar seperti ini teman-teman ya. Nanti bisa langsung di save PNG-nya dan di paste di laporan atau lembar kerja yang teman-teman bikin gitu. Kemudian yang kedua ada pembuatan flowchart ya, proses bisnis. Kalau ini teman-teman bisa pakai Lucidart ya. Kalau ini kan hanya alur flowchart biasa, jadi menurut saya langsung pakai aja atau pengen cepat pakai UML pakai plan UML tadi juga bisa gitu ya. Monggo. Nah, kemudian yang terakhir pembuatan IRD ya, itu juga bisa pakai Lucidart ya. Nah, teman-teman sudah saya kasih tutorialnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke lembar penugasan. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Monggo. Belum saya lanjutkan ke penugasan. Ada? Paham atau mungkin bingung dan lain sebagainya? Ketua mewakili suara, Willy sama Mbak Afi. Mas Willy sama Mbak Afi. Mbak Afi. Ya, paham atau belum penjelasan saya tadi? Paham ya? Kalau paham saya lanjutkan ke penugasan praktikum. Ya, praktikum 8 yaitu desain sistem untuk pengembangan sistem informasi. Ini tujuan penugasannya teman-teman bisa baca. Deskripsinya juga teman-teman bisa baca. Langkahnya nanti ada di template. Ya, terus saya mau mau menyampaikan ini penting ya. Ya, dokumen tertulis minimal 2 halaman, minimal. Jadi kalau teman-teman bisa mendetailkan lebih banyak ya lebih bagus ya. Gunakan bahasa yang jelas dan sistematis. Sertakan diagram nanti ya. Dokumen kumpulkan ini ya, format PDF bukan Word. Sekarang saya kasih apa? Persyaratan pengumpulan di tugas itu kalau teman-teman kirim Word akan ditolak di Sepada ya. Jadi sudah saya setting hanya file yang diterima PDF. Terus yang kedua, di, kan sudah saya tulis diupload oleh ketua kelompok saja. Ya. Kalau di sini Mas Willy sama Mbak Afi ya cukup itu, gitu ya. Gak usah semuanya ngirim gitu ya, malah bingung saya. Ini mana yang terbaru mungkin dan lain sebagainya. Batas terakhir unggah 7 Juni. Ini sekarang tanggal 31 Mei. Ya, masih 1 minggu. Saya rasa dengan tadi saya jelaskan dan paham, tidak ada yang tanya. Besok aja sebenarnya atau mungkin 2 hari 3 hari selesai gitu ya. Indikatornya saya jelaskan juga kesesuaian isi dengan langkah-langkah penugasan ya. Artinya nanti akan ada langkah-langkah di dalam lembar kerja itu yang harus teman-teman kerjakan semuanya. Semua langkah penugasan jika dipenuhi dengan lengkap, urut, dan sesuai instruksi tugas, maka nilai maksimumnya adalah 25. Kemudian yang kedua, kejelasan dan ketajaman desain sistem. Desain sistem sangat jelas, terperinci, komprehensif, dan mudah dipahami. Ini nilai maksimumnya 30. Kemudian kelengkapan elemen, ya, sesuai lembar kerja. Jika elemen semua dilengkapi, ya, serta dijelaskan dengan rinci akurat, nilai maksimum 30. Kemudian kerapian dan tata bahasa penulisan. Ini sering ya. Jadi tulisan kalau maksimum kriterianya ya sangat rapi, terstruktur baik, tata bahasa benar dan mudah dibaca. Tapi kadang kan banyak sekali yang teman-teman bikin atau kelompok bikin kemarin saya cek contoh masih ditulis, kemudian apalagi ya, ada beberapa masih contoh wes daripada mikir wes tak ini aja, apa ini aja lah seperti contohnya ya seperti itu karena mungkin nggak tahu dikerjakan individual tadi ya mungkin. Nah, itu yang apa namanya membuat nilai itu tidak maksimal.
Oke, itu penilaian dan format penulisan dalam penugasan. Saya anggap sudah saya jelaskan, teman-teman paham. Nah, sekarang saya mau cek lembar kerjanya seperti apa ya. Lembar kerja bisa di-download ini ya. Oke, lembar kerja. Oh ya, ini karena anu ya, bentar. Saya stop dulu karena buka di Word ya. Kalau di Word kan teman-teman nggak kelihatan ya itu ya. Oke, saya stop sharing dulu. Oke, sudah kelihatan belum di layarnya teman-teman? Sudah kelihatan? Oke. Ini apa belum makan siang semuanya ini ya? Kok jawab aja lo lemes mbak nih. Belum makan siang atau puasa? Nah, semangat kuliah ojo lemes ya. Ya kuliah prosesnya ya banyak tugas itu biasa ya. Yang namanya mau ke jenjang sarjana ya. Ya, kalau males ya nggak usah kuliah gitu. Oke, ini sama kayak kemarin. Yang pertama use case diagram, gambarkan diagram use case ya. Nanti jelaskan masing-masing aktor use case. Ini saya kasih contoh. Use case diagram ini menggambarkan aktor utama dan fungsi yang dapat dilakukan dalam sistem atau terdiri dari manajer produksi, operator, staff. Ini contoh saja. Silakan didetailkan. Semakin detail akan semakin baik. Dan kalaupun kita mau membuat code di ChatGPT dengan uraian kita yang lebih detail, maka akan dibuat juga semakin detail. Ini contohnya ya. Ini saya pakai yang plain UML itu ya. Seperti ini. Jadi di sini ada buat laporan, buat jadwal produksi, update status produksi, cek stok bahan baku. Terus yang kedua membuat flowchart proses bisnis ya. Ini juga sama. Teman-teman mulai deskripsikan dari mulai itu apa? Titik awal dari proses penjadwalan produksi. Kemudian yang kedua ada simbol lagi input permintaan produksi dan seterusnya ya. Nah, itu kita juga bisa. Ini pakai UML juga ya, plan UML juga setelah di generate pakai ChatGPT itu lebih cepat ya. Kalau teman-teman pengen pakai Lucidart ya monggo ya. Ya. Ya di sini kalau kita lihat kalau saya besarkan ya. Nah, di sini kelihatan proses bisnisnya di mana ada mulai ya gambarannya, kemudian input permintaan produksi oleh manajer produksi. Ya, manajer memasukkan data jenis produk, jumlah dan target waktu penyelesaian. Nah, ini kan detail ya. Jadi tidak hanya cek ketersediaan mesin misal dan bahan baku. Ya, sistem otomatis mengecek mesin dan bahan baku sesuai permintaan produksi. Nah, kalau nggak ada ini kan kurang detail ya, ada keterangannya dan lain sebagainya. Yang terakhir membuat entity relation diagram ya. Ini juga sama dijelaskan dulu. Ya, misal jadwal produksi, deskripsinya apa itu? Entitas. Ini entitas ya namanya ya, jadwal produksi. Deskripsinya menyimpan informasi mengenai jadwal pelaksanaan produksi. Atributnya apa? Oh, ada ID jadwal. Ini menjadi primary key-nya gitu ya. Apa membedakan karena di dalam atribut karena banyak sekali atribut di dalam entitas, maka harus dibuat yang namanya ID. Ya, karena untuk sistem itu akan cepat membaca. Saya contohkan teman-teman di Universitas Kadiri itu kan mahasiswanya ribuan, maka dikasih NIM. Ya kalau hanya bilang namamu siapa, yang umum siapa, misal Imam Syafi'i gitu. Oh Imam Syafi'i di Universitas Kadiri itu ada 30 kan gitu ya. Nyari satu-satu yang fakultas apa fakultas nah, kelamaan langsung sebut NIM-nya berapa. Nah itu bisa dipakai analoginya sebagai ID di dalam atribut. Jadi lebih cepat memanggil data. Maka mesti akan ada ID
jadwal ID ya seperti ini ya, ID mesin dan lain sebagainya. Nah, seterusnya semua entitas harus dibuat deskripsi semacam ini. Kemudian yang kedua setelah mengenerate entitas dan penjelasannya yaitu hubungan antar entitas. Misal jadwal produksi ya mesin gitu ya. Hubungannya apa? Jadwal produksi menggunakan mesin. Ini logikanya harus masuk ya. Maka teman-teman di dalam simulasi kemarin saya yakin ada keterkaitan-keterkaitan semacam itu. Kemudian ada keterangan satu jadwal produksi dapat menggunakan satu atau lebih mesin. Mesin dapat digunakan pada satu atau lebih jadwal produksi. Kardinalitas many to many, jadi antar banyak entitas. Ya. Solusi desain dibutuhkan tabel relasi antar jadwal produksi dan mesin. Misalnya jadwal mesin dengan atribut ID jadwal dan ID mesin dan lain sebagainya. Ini jadwal produksi dan tenaga kerja. Ya, kalau tadi jadwal produksi dan mesin, kalau ini jadwal produksi dan tenaga kerja. Nah, teman-teman saya jelaskan hubungannya apa, keterangannya apa, kardinalitasnya apa, solusi desainnya gimana. Dan seterusnya. Yang ketiga, struktur relasi untuk IRD ini penting ya. Entitasnya apa? Ini merangkum ya, merangkum tabel struktur relasi. Namanya aja relationship ya, relation ya. Maka harus ada struktur relasinya. Misal di sini ada jadwal produksi menghubungkan dengan mesin, NTM ya, relasinya ini dan lain sebagainya. Nah, terus dijelaskan sampai detail ya, ini hanya contoh. Jadi kalau contoh ya ojo ditiru ngono tok selesai ya. Harus kalian yang mengerjakan harus lebih detail. Ini saya contohkan membuat IRD setelah misal kita copy generate di ChatGPT, kita masukkan ke plan UML akan ada langsung gambar IRD semacam ini gitu ya. Sederhana memang kalau di plan UML gitu ya. Nah, terus kemudian kalau pakai Lucidart, nah ini lebih detail teman-teman. Nah, lebih detail. Nah, ini saya contohkan ya, mungkin terlalu kecil gambarnya, tapi lebih detail ya. Jadi ada aktor, role ya, fungsinya gitu. Oke, kemudian yang terakhir kesimpulan. Jadi teman-teman akan meringkas hasil perancangan sistem dilakukan, juga bisa disampaikan manfaat sistem yang dirancang ya, ringkasannya apa. Teman-teman bisa deskripsikan detail, kemudian manfaatnya apa gitu ya. Ini contoh saja. Jadi contoh sekali lagi jangan dipakai untuk mengumpulkan tugas. Oke, itu lembar kerja yang harus kalian kerjakan di pertemuan 8. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Monggo. Silakan. Mungkin Mas Juan bisa bantu saya kalau ada teman-teman yang oh ada problem ya di mikrofonnya Mas ini. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang Google Meet itu kadang nggak otomatis beda dengan Zoom ya. Oke, silakan kelompok Willy. Ya apa aja yang mewakili dan kelompoknya Avi. Saya pengen ada interaksi ya, tidak hanya dengar cerita dongeng aja. Andika, kelompok yang mewakili kelompoknya Mas Willy. Andika, siapa lagi di sini? Kan ada banyak ya. Halo, denger nggak ini ya? Ya, lah denger dijawab, ya toh. Komunikasi dengan orang ini bukan dengan robot ya. Ya, ada yang mungkin di kelompoknya Willy dulu, nanti habis itu siapkan kelompok Avi. Diskusi ini ya. Apa yang tadi sudah saya jelaskan mungkin ada yang dalam nanti pengerjaan diprediksi oh akan sulit di sini dan di sini. Silakan.
Ya, benar. Sesuai dengan tadi ya, yang saya sampaikan di lembar kerja. Ada ada use case diagram, ada flowchart, proses bisnis, ada entity relationship diagram, ERD. Hmm. Gimana gimana maksudnya? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kan kalau menyambungkan antara tugas simulasi kemarin dengan sistem informasi, karena capaian pembelajaran lulusnya sudah dibebankan ke mata kuliah ini, salah satunya kan bagaimana hasil dari optimasi kasus diselesaikan dengan simulasi kemarin itu sebenarnya sudah tuntas. Ya, nanti ke depan mungkin akan ada revisi ya. Jadi tidak boleh hasil sebelum sistem formasi itu masih, misal kemarin kan disampaikan Mas Willy, ini Pak terjadi bottleneck. Ya, terus bottleneck gimana itu harusnya sudah selesai di simulasi karena simulasi itu menyelesaikan itu. Apakah harus tambah? Ya, artinya gini, kalau menambah orang, menambah mesin, menambah apalagi bahan baku, itu semua kan harusnya disimulasi gitu lah ya. Teorinya itu ada optimasi. Nah, sistem informasi itu sebagai pendukung menjalankan proses produksi itu agar nggak human error. Yang kemarin saya sampaikan itu loh ya, masih ingat ya? Contoh, pemilik tanya, kalau targetnya sehari 12 produk, siang itu minimal kan harus selesai misal 7 atau 6 produk. Nah, karena sore anggapannya udah laut, udah laut itu apa, udah selesai gitu ya. Ya udah selesai. Nah, kalau manual itu kan tanya ke pemiliknya, tanya ke tukangnya ya istilah atau mungkin staffnya, atau manajer produksi lah. Sudah selesai berapa produksi kita? Kira-kira, nah, jawabannya kira-kira karena manual, ya kan? Nah, tapi kalau dengan sistem informasi, maka pemilik itu tidak perlu tanya karena semua baik manajer produksi, baik operator, staf dan lain sebagainya itu menginputkan ke sistem. Nah, itulah kita plan apa capaian kita itu nanti di situ gitu kira-kira. Diawali dengan analisis sistem dan desain sistem ini tadi. Oke, dari penjelasan tadi ada masih ada yang ditanya, ada yang belum paham nggak? Kelompoknya Willy atau mungkin Andika? Saya besarkan dulu. Andika, karena rame. Ada, gimana? Ya, alur proses itu kan ada di flowchart proses bisnis tadi. Ya, kalau use case itu gambarannya orang itu suruh ngapain nanti ke sistem, kan gitu use case itu. Misal ada manajer produksi, ada operator. Operator itu ngapain nanti ke sistem itu? Apakah dia nginput data apa? Nah, itu use case ya, ada kasus ya. Kemudian kalau flowchart itu kan alur lebih detail gitu ya, alur lebih detail di dalam proses bisnis itu. Misal penjadwalan produksi tadi saya contohkan. Kalau ERD itu kan data apa saja yang akan dibuat nanti, baik entitas maupun atributnya. Tadi kan saya contohkan, misal entitasnya mesin, karena di produksi mesti ada mesin gitu ya. Misal kemarin mesin kita contohkan langsung ke kasusnya teman-teman itu kan gerinda mesti pakai gerinda untuk motong bahan gitu ya. Itu kan mesin atau gerinda itu. Gerinda kan ada tipenya, ya. Kemudian ada
jenisnya. Nah, itu atribut. Nah, itu harus didetailkan juga. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi kelompoknya mungkin sekarang giliran kelompoknya Avi ya, Avi. Waktunya biar biar terbagi Mas Willy. Gantian Avi Mas Willy ya. Ya, Avi, Avi. Atau siapa anggota kelompoknya Avi? Avi, Mbak Avi. Ya, silakan. Apa yang perlu didiskusikan? Kelompok Dwi Mutiara itu kelompoknya siapa? Oh, Willy. Oh, saya kira kelompoknya Avi. Lah, kelompoknya Avi siapa ya ini di sini? Siapa Avi? Ya, mungkin Mbak Rosa, silahkan. Ada yang didiskusikan. Jadi biar kalau semua kelompok itu biar aktif gitu loh ya. Ayo, Mbak Rosa atau Mbak Avi, silahkan. Di kelompoknya Willy sudah banyak mendiskusikan ya. Selain Rosa siapa ya Mbak Avi? Daripada saya buka. Siapa Mas Johan selain Mbak siapa? Ah, David. Ya, Mas David. Mas David, silakan. Mungkin dengan kasus yang di kelompoknya Mas David ya, yang diketuai Mbak Avi ini apa nanti kendala saat membuat penugasan di pertemuan 8 mungkin yang perlu ditanyakan. Loh, oh telat. Oke, ya ya wes. Ini Mbak Avi nih yang dari tadi. Ayo silakan Mbak Avi. Apa yang mungkin ini? Atau ini ada Mas Rizaludin. Rizaludin sama Ahmad Rizal itu beda nggak ya? Sama ya. Deh kok. Oh, oh Ahmad Rizaludin gitu ya maksudnya. Oke, silakan. Atau Mas Rajabi. Ya. Yang mana? Yang entitas IRD maksudnya. Hmm? Oke, hubungan antar entitas. Ya, jadi hubungan antar entitas tadi saya sudah jelaskan di landasan teori di modul praktikumnya. Itu kan untuk mengetahui entitas-entitas yang ada dulu harus ditulis, ya, diidentifikasi entitasnya apa aja. Ada orang, ya, ada jadwal produksi, sorry, ada jadwal produksi. Jelas ya kalau kasusnya di teman-teman itu kan hampir mirip itu ya. Terus ada mesin, ya. Terus ada apa lagi ya, misal bahan baku. Nah, itu kan entitas. Nah, ini hubungannya gimana gitu. Ini sudah saya kasih contoh juga ya di lembar kerja itu. Nah, makanya yang paling bisa mengidentifikasi itu ya masing-masing kelompok. Maka saya kemarin tugas pertemuan 7 analisis sistem itu kan untuk mendetailkan ya. Kalau teman-teman saya lihat sekilas membaca itu kan hanya sedikit sekali ya penguraian. Ada yang bagus kelompoknya yang dikasih persen-persen itu kelompok siapa?
Oh, kelompoknya Willy itu bagus. Ya, dikasih persentase atau apa saya lupa itu. Ya, pokoknya intinya Mbak Avi itu harus detail. Ya, saat detail maka mencari relasi atau hubungan antar entitas ini mudah gitu ya. Karena mungkin beda ya, beda kelompoknya Mas Billy dengan nanti mungkin kelompoknya Mbak Avi gitu ya. Ada entitas lain gitu ya. Ya silahkan diuraikan gitu ya. Jadi entitas hubungan antar entitas jadi kan jadwal produksi itu otomatis hubungannya kan dengan mesin toh ya. Ya, logikanya kan kalau ada jadwal produksi, jadwal dikerjakan produk itu, maka produk itu kan mesti hubungannya dengan mesin yang untuk alat bantu mengerjakan itu, produksi itu. Ya, bener nggak ini? Logika. Nah, oke. Terus ada lagi jadwal produksi itu hubungannya juga dengan tenaga kerja. Bener nggak? Lah sopo sing kerja ini kan bukan robot, manusia kan? Maka ada hubungan. Gitu loh, ya. Gitu ya, Mbak Avi ya. Ya, nanti dibaca lagi. Oke, saya rasa kita sudah 1 jam menjelaskan itu. Saya hanya pesan bahwa lihat kembali format penulisan, ya, tugas, kemudian indikator penilaian, maksimalkan pengerjaan kalian. Saya tidak akan lagi tanya ini kurang, ini enggak. Tetapi kalau teman-teman sudah memperhatikan itu, saya rasa sudah sangat clear, sangat jelas. Yang kedua, batas terakhir unggah tanggal 7 Juni 2025 pukul 23.59. Saya ingin mendisiplinkan jika tidak tanggal 7 maka lembar upload tugas ini saya tutup gitu ya. Saya tutup. Saya nggak akan terima lagi besoknya karena jadi kebiasaan ya. Bener ya Mas Johan ya. Pengumpulan molor terus ya. Nah, nanti karena ketundung lagi bebannya bukan semakin ringan, semakin berat gitu ya. Terus kalau sudah berat numpuk banyak mengerjakannya asal-asalan, copy paste gitu tok tanpa ada brainstorming, tanpa ada diskusi. Jadi saya ingatkan batas akhir unggahnya tanggal 7 saya batasi di Sepada itu. Jadi secara otomatis nanti Sepada menutup pengiriman tanggal 7 pukul 23.59. Untuk itu segera serius untuk mengerjakan. Kira-kira seperti itu. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan lagi. Oke, jika tidak ada, terima kasih sudah bergabung. Terus semangat karena teman-teman sedang menjalani proses kuliah gitu ya. Bukan sudah lulus tapi masih menjalani proses kuliah, harus semangat ya. Nanti leha-lehanya kalau sudah lulus saja. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.